Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ka'bah adalah masjid termulia yang pertama dalam sejarah umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 96 sampai 97 yang artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasukinya atau Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah yang Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Ka'bah bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan sebuah rumah ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah beberapa kali disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail alaihissalam menjawab, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apakah kamu mau membantuku?" Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail berkata, "Aku akan membantumu." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyuruhku untuk membangun sebuah rumah di sini," sembari menunjuk kepada anak bukit. Keduanya lalu menggali pondasi seraya berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui." Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah. Ismail membawa batu dan memikulnya di atas pundaknya. Sementara itu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam membangun dan menyusun batu-batu itu hingga beberapa tumpukan. Setelah menjadi tinggi dan Nabi Ibrahim alaihissalam sulit untuk menjangkaunya, Ismail alaihissalam datang membawa batu dan meletakkannya di bawah kaki ayahnya. Batu yang digunakan sebagai pijakan dari Nabi Ibrahim inilah yang kelak menjadi makom, yakni tempat Ibrahim alaihissalam berdiri di atasnya. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyusun batu-batu itu, Ismail alaihissalam terus mengambil batu yang lain dan memikulnya hingga membangun Ka'bah itu selesai. Keduanya berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah setiap hari. Meskipun hari-hari itu dilalui dengan cuaca yang amat panas dan sangat terik, di setiap langkah dan proses pembangunan itu, lisan keduanya tak pernah berhenti untuk mengucapkan doa, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui." Keduanya senantiasa mengucapkan doa ini karena takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pintu amal telah dibuka, namun pintu diterimanya amal masih tertutup. Oleh karena itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pembangunan Ka'bah hampir selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam masih merasa ada yang kurang dengannya. Ia membutuhkan sebuah tanda untuk memulai dan mengakhiri tawaf. Kemudian ia menyuruh Ismail untuk mencari sebuah batu. Ia pun mencarinya dengan mendaki wilayah bukit, hingga datanglah malaikat Jibril dengan membawa batu atau Hajar Aswad, sembari meletakkannya di salah satu sudut Ka'bah.
Nabi Ismail lalu menghampiri ayahnya, sementara Hajar Aswad telah menancap dengan kokoh. Dia lalu berkata, "Wahai ayah, siapakah yang membawakan untukmu batu ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Jibril datang kepadaku dari langit dan menyusun batu ini." Dengan penempatan Hajar Aswad di sudut Ka'bah, lengkap sudah proses pembangunannya. Kemudian keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 128 sampai 129 yang artinya, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik atau rangkaian haji, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah atau sunnah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berkata, "Ya Tuhanku, aku telah selesai membangunnya." Allah Subhanahu wa taala lalu memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berseru kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Namun Nabi Ibrahim merasa suaranya tidak akan bisa mencapai orang-orang yang jauh itu. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Serukanlah dan aku yang akan menyampaikan." Lalu Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintahnya dengan berseru, "Wahai manusia, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah." Seketika segala sesuatu menjawab seruannya tersebut. Bahkan anak-anak yang masih berada di tulang rusuk ayahnya pun dapat mendengarnya. Maka barang siapa yang mendengarnya, dia termasuk dari golongan orang yang berhaji. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan menerima hajinya. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.